Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami untuk bersukacita dalam kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Janes dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada kita semua pada hari ini. Tajuk renungan pagi kita ialah kebenaran. Diambil dalam 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Dia yang hatinya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kesedihan atas kesalahan dan kelemahan orang lain. Tetapi ketika kebenaran menang, ketika awan yang menundungi orang lain disingkirkan, atau ketika dosa diakui dan kesalahan diperbaiki, dia bersukacita. Testimony for the Church Jilid 5 halaman 169. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Firman Allah, kebenaran, adalah saluran dengan mana Tuhan mengatakan roh dan kasih-Nya. Penurutan kepada sabda itu menghasilkan buah dari mutu yang dituntut kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini dilahirkan dari syurga dan memimpin kepada motif yang tinggi dan perbuatan yang tidak mementingkan diri. Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 439. Kasih tidak pernah bersukacita ketika orang lain salah. Kasih bersukacita oleh kebaikan. Selalu lambat untuk mengekspos, selalu lebih mudah mempercayai yang terbaik. 1 Korintus 13 ayat 6 dan 7. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 22 paragraf 3. Firman Allah, kebenaran, adalah saluran yang mana Tuhan menyatakan roh dan kasih-Nya. Siapakah firman Allah? Yesus Kristus tentunya. The Acts of the Apostles halaman 520 paragraf 1 menjawab. Kelahiran yang baru ini adalah akibat menerima Kristus sebagai firman Allah. Kristuslah firman Allah. Kemudian, siapakah kebenaran? Yesus Kristus juga. From the Heart halaman 180 paragraf 3 berkata, Kristus adalah kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran, dan itu memiliki nilai yang lebih besar dan makna yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Dan memang Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Karenanya jelas bahwa Yesuslah firman Allah, Yesuslah kebenaran. Dan memang Yesuslah yang mengajarkan kebenaran itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 520 paragraf 2. Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia. Oleh Dia, benih yang tidak akan binasa, firman Allah, ditabur dalam hati manusia. Karenanya jelas bahwa Yesuslah saluran dengan mana Tuhan menyatakan roh-Nya dan kasih-Nya. Kita sudah lihat dalam pekabaran sebelumnya bahwa kita dapat memiliki roh-Nya Bapa melalui anak-Nya. Bagaimana dengan kasih-Nya Bapa? Bible Training School, Februari 1 tahun 1908, paragraf 1 berkata,
ukuran kasih Allah adalah Kristus. Jadi, baik firman Allah, kebenaran, dan kasih Allah adalah Yesus Kristus. Karenanya bila kita memiliki Kristus dalam hati kita, maka Agama yang Bersinar halaman 22 paragraf 1 berkata, "Kasih tidak bersukacita karena kejahatan, tetapi bersukacita karena kebenaran." Terjemahan yang benar adalah, kasih tidak bersukacita dalam kejahatan, tetapi bersukacita dalam kebenaran. Sebab Yesuslah kasih Allah, Yesuslah kebenaran Allah. Di dalam Yesuslah kita bersukacita. Bila kita menggunakan kata karena, maka kasih dan kebenaran itu adalah unsur yang berada di luar diri kita. Namun kasih dan kebenaran itu adalah unsur aktif yang bekerja di dalam hidup kita oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, yaitu oleh hadirnya Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kebenaran. Manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf 1 berkata, Yesus datang kepada Anda sebagai Roh Kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Dikatakan Yesus yang datang kepada kita sebagai Roh Kebenaran. Maka Roh Kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Sebab memang Yesuslah Sang Kebenaran. Dan karenanya, Roh Kebenaran sama dengan Roh Kristus. Ellen G. White 1888 Materials halaman 805 paragraf 3 menjawab, kita harus diilhami dengan Roh Kebenaran, Roh Kristus. Jelas sekali, Roh Kebenaran itu adalah Roh Kristus. Kita dapat bersukacita di dalam kebenaran hanya bila Roh Kebenaran, yaitu Roh-Nya Kristus, tinggal dalam hati kita. Maka kita menjadi saksi kebenaran kepada dunia. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat singkat, padat, dan jelas tentang kebenaran, tentang firman Allah, tentang kasih Allah, dan Roh-Nya Bapa, yang semua kami terima hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesuslah kebutuhan terbesar kami, sebab dengan menerima Kristus, kami memiliki firman Allah, kebenaran berkuasa dalam hidup kami, kasih-Mu ya Bapa tinggal dalam hati kami, dan Roh-Mu ya Bapa ada dalam hidup ini. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus yang adalah Roh Kebenaran, maka firman Allah ditaburkan dalam hati kami, kebenaran tinggal dalam hidup ini, kasih-Mu berkuasa dalam hati kami, dan Roh-Mu memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, menyaksikan kebenaran kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.